Wasiat apa? Wasiat apa? Oke pemirsa nih, Illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, sekitar illallah, sini ya la teman-teman. ilaha illallah, la ilaha Mungkin illallah, sebentar lagi Gus Rahman akan selesai. la ilaha Udah 1 jaman lebih Gus Rahman kabur illallah, sedikit la ilaha di tempat ini. illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammad Rasulullah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar. Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim. Allah. Alhamdulillah. Gimana Gus? Alhamdulillah. Pemirsa, tadi saya barusan mediasi ya Mas ya. Di sini ternyata banyak kerajaan Mas, dan tadi sempat saya menyelinap ya Mas ya, masuk dengan Raga Sukma ya Mas ya. Lalu saya menemui ada salah satu ruangan Mas, dan ternyata di situ ada ruangan kayak tumbal manusia Mas, tapi manusia itu dijadikan itu Mas, kayak kuntilanak Mas, begitu Mas. Jadi sebenarnya setengah badan dari perut ke atas itu kuntilanak, tapi ke bawahnya itu manusia Mas. Jadi kuntilanak itu kadang kayak nggak ingin menakut-nakuti orang Mas, tapi biasanya malah ingin diajak bercerita Mas biasanya. Dan di ruangan itu sangat gelap sekali Mas ternyata, terus dan banyak sosok-sosok yang lainnya. Dan ternyata di kerajaan itu dulunya itu kayak tempat penumbalan Mas. Penumbalan itu Mas, kayak dukun-dukun sakti dan dukun-dukun santet begitu Mas. Dan saya tadi hampir saja ketahuan Mas, karena ada salah satu dukun yang ilmunya sudah mumpuni Mas ya. Saya juga tadi berusaha menyelinap saat cepat sekali, zigzag Mas, jas. Namun ada salah satu dukun itu ya Mas, yang sakti itu mengetahui kedatangan saya Mas. Dan saya sudah tadi memanggar gaib di sini Mas ya, kawasan sini, karena ini habis ditebangi ya Mas ya. Dan ini akan dimulai lagi, ditanamin lagi ya Mas ya, perkebunan warga. Kawasan jati semua ya? Iya, sebelah sana jati Mas. Kalau ini mungkin besok mau ditanamin pohon butin ya Mas ya, pohon bolet ya, singkong Mas. Bismillah. Dan di depan sana Mas tadi yang ada salah satu sosok juga sangat kuat sekali energinya Mas. Mari kita deketin Mas, coba Mas. Astagfirullah. Suara apa itu Gus? Gimana Mas? Kayak suara pesawat ya? Bukan Mas, itu biasanya itu Mas, kayak Mas tahu suara kereta nggak Mas? Iya. Kan suaranya jus. Itu biasanya jalannya Dajjal Mas. Itu ada salah seorang mengatakan begitu Mas, jalannya Dajjal itu kayak suara kereta Mas. Berarti kalau misalkan jalannya Dajjal, berarti jangan-jangan Dajjal mau keluar dari bumi. Bisa jadi Mas, karena Tanda-tanda kiamat dong Gus. iya, ini sudah banyak sekali tanda-tanda akhir zaman. Maka dari itu kita harus tetap waspada ya Mas ya. Jangan sampai kita terjerumus oleh godaan setan Mas. Astagfirullahaladzim. Ada Mas. Astagfirullah. Tadi
yang tertulis merah putih-putih Gus. Ya. Astagfirullahaladzim. Tuh kan, Kang. Astagfirullah. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Ini sosok yang tadi saya temui mas yang di dalam ruangan itu mas, ternyata malah muncul di sini mas. Astagfirullahaladzim. Sini mas, Tuhan Gus tadi Gus. hati-hati mas. Astagfirullah. Ini langsung merinding ya mas ya, saya juga merinding mirsa. Astagfirullahaladzim. Ini suara itu datang lagi ya mas ya, kayak suara itu mas, Dajjal mas. Astagfirullahaladzim. 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 Kita ini ternyata ada lingkaran tabir ya mas ya. Jadi siapapun yang datang ke sini tuh nggak bakal melihat sosok ini mas. Jadi kalau ingin melihat sosok ini kita harus buka tabirnya dulu mas. Jadi kayak ada atapnya kecil mas di sini. Segini terus sini ada pintunya mas. Kita coba buka pintunya dulu ya mas ya. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Itu kayak seperti mengasih isyarat Gus. Astagfirullahaladzim. Isyarat apa itu Gus? Apa ini? Apa yang kamu berikan kepada saya? Wasiat apa? Wasiat apa? Mas, ternyata ini sosoknya ingin memberi sesuatu mas. Illallah la ilaha illallah la ilaha illallah. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Iya, terima kasih. Alhamdulillah mas. Jadi ritual tadi mas ya, bukan ritual mas, jadi saya tadi disuruh untuk memperdalam ini mas, pandangan mas. Jadi mata batin saya tadi dibuka sangat lebar sekali mas. Terus saya melihat bumi ini hancur mas. Ya, beliau mengatakan kita harus bersiap-siap mas, dunia ini akan segera hancur mas. Jadi udah diambang batas jadi mas. Maka dari itu kita sebagai manusia, khususnya umat muslim ya mas ya, harus memperbanyak amal kita mas, terutama yaitu amal sholat mas. Sholat kita nanti yang akan pertama kali kita ditanyakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan kekayaan kita ataupun uang kita seberapa banyak atau teman-teman kita seberapa banyak di dunia, melainkan yang pertama kali itu sholat mas. Sholat itu tiang agamis ya mas ya. Jadi
sholat itu bukan tolak ukur kita sebagai hambanya, namun sholat itu sebagai rasa cinta kita terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala dan nabinya, Mas. Karena sholat itu pemberian Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Muhammad untuk dijalankan bersama umat-umatnya, Mas. Iya, Gus. Astagfirullahaladzim. Iya. Astagfirullahaladzim. Mas, nanti apabila terjadi sesuatu di muka bumi ini, Mas, apabila matahari, Mas, jadi matahari itu terbenam ya ke barat ya, Mas ya. Terus matahari itu balik lagi, Mas. Jadi baliknya itu ke atas lagi, Mas. Balik ke atas lagi, terus balik ke timur lagi, Mas. Jadi ada yang mengatakan juga kita hidup di dunia ini hanya 1,5 jam, Mas. Atau kurang, kalau nggak salah malah setengah jam, Mas. Jadi 1 detik kita di dunia ini itu 1000 tahun di akhirat, Mas. Maka dari itu kita jangan sampai melakukan perbuatan buruk di dunia ini, karena apabila kita melakukan perbuatan buruk di dunia ini, pasti kita akan menyesal di akhirat kelak. Namun apabila kita menanam kebaikan di dunia ini, insya Allah, dan itu hak ya, kita akan mendapatkan kenikmatan di akhirat nanti. Dan semoga kita bersama dengan orang-orang yang kita cintai ya, Mas ya, terutama baginda Nabi Agung Muhammad SAW. Ya. Astagfirullahaladzim. Iya. Ya, bersolawat pastinya. Ya. Dan sosok ini, Mas, ternyata bukan sosok sembarangan ya, Mas ya. Ini dulunya salah satu wali, Mas. Tapi walinya ini cewek, Mas. Jadi kayak yang terkenal itu Fatimah Zahra ya, Mas ya. Dan Robiatul Adawiyah itu, dan sosok ini seperti beliau, Mas. Jadi beliau ini mempunyai keilmuan yang sangat tinggi, dan ternyata dalam kerajaan ini, Mas, sosok ini tuh kayak dibelenggu, Mas, oleh bangsa jin. Namun karena keilmuan sosok ini, Mas, jadi bisa membuat tabir sendiri, Mas, yang saya katakan tadi ya. Dan akhirnya sosok ini itu mempunyai kewibawaan sendiri. Iya, bersolawat ya. Iya, Mas. Dan beliau mengatakan khususnya ya, Mas ya, kalau bisa, Mas, kita setiap hari itu membaca sholawat kurang lebihnya 16.000 kali ya, Mas ya. Kira-kira sanggup nggak, Mas? Waktunya yang paling jauh kurang. Iya, pasti orang-orang mengatakan waktunya yang nggak ada, Mas. Namun itu belum seberapa ya, Mas, karena nikmatnya sholawat itu sangat luar biasa, Mas. Apabila kita membaca 1 kali, kita akan diberi kenikmatan 10 kali lipat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu pula berkelipatan ya, Mas ya. Apabila kita bersolat 10 kali, maka kita akan dibalas 100 kali kebaikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan itu salah satu keistimewaan sholawat. Apa? Oh ya. Iya, terima kasih. Kamu di mana? Dulunya kamu orang atau gimana? Bukan.
kamu khodam. Masya Allah, ya. Ternyata ini khodam salah satu wali mas, dan namun bukan khodam ya, tapi ini aduh, saya mulai nggak kuat mas, karena energinya itu berbenturan mas. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Tenang, saya nggak akan membuat gaduh di sini, karena di sekeliling kamu juga banyak sosok jin yang ingin menyakiti kamu. Ya, silakan. Terima kasih atas ajaran yang disampaikan. Ya, amin. Astagfirullahaladzim, 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 astagfirullahaladzim. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah mas, ini sudah pergi ya, cepat sekali menghilangnya, dan beliau ini bisa berpindah-pindah ya mas ya, tergantung orang yang mau menemuinya mas ya, karena salah satu wali yang dapat kita temui itu tergantung keimanan kita dan kebiasaan kita di dunia ya mas ya. Ya, kurang lebihnya mohon maaf apabila kata-kata saya kurang berkenan ya, mohon dimaafkan. Dan ada salah satu pesan yang sangat tersirat ya mas ya, jadi kita di dunia ini hanya sementara ya mas ya, melainkan di akhirat itu yang akan kekal abadi ya mas ya. Jadi kita jangan semena-mena di dunia ini, ataupun kita sedih dewek ya mas ya, dan nanti kita di akhirat akan merasakan dewek ya mas ya. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.